Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Dicap rela meninggalkan teman seperjuangan. Dragon sebenarnya apa sih yang sedang dia kerjain? Sampai mungkin dia gak rela untuk perang habis-habisan demi untuk menyelamatkan Genie. Well, beberapa dari kalian pasti ngaku dah sempat ada yang berpikiran seperti ini kan, terutama di warga Tok-Tok. Soalnya katanya Dragon kuat. Udah tahu Genie ditangkap diculik oleh para Tenryubito Asu dan berada di Marijua. Loh kok dia cuman diem aja? Sebenarnya Dragon tuh niat gak sih bikin revolusi? Masa mau bikin revolusi tapi teman sendiri direlain begitu saja? Apalagi temennya di wik-wik sampai punya anak, sampai ibaratnya sahabatnya harus ngerawat anak dari hasil wik-wikan itu. Aduh. Dragon. Sebuah pandangan yang gak heran sebenarnya bisa muncul, apalagi kita pun masih memiliki sedikit informasi tentang hal itu. Dan kayaknya momen penculikan Genie pun gak bakal dikasih terlalu detail. Tapi yang pasti ya, kita aja yang cuma pembaca dan penonton One Piece bisa terpikir kalau Dragon aneh, kok dia gak nyelamatin Genie. Tapi mengapa ya, Kuma malah masih menaruh respect kepada Monkey D. Dragon? Padahal harusnya Kuma yang menjadi orang paling menderita sepeninggalan Genie. Apalagi dampak dari kehilangan Genie itu sangat nyesek bagi Kuma. Bahkan hingga detik ini ya, kita tahu kan, demi untuk menyelamatkan anaknya Genie, Kuma rela kehilangan kesadaran atas tubuhnya, atau yang bisa kita sebut sebagai mati. Karena Kuma yang sekarang jelas sudah gak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri, Hal yang secara sekilas tentu gak masuk akal, tapi kalau dilihat dari sisi lain pun, menyerang tanpa rencana kepada Marijua jelas bukan hal yang terdengar masuk akal. Dan kesempatan mereka berhasil untuk menyelamatkan Genie pun sepertinya sangat amat kecil. Ditambah kemungkinan korban yang sangat banyak akan tercipta dari kedua belah pihak jika seandainya Monkey D. Dragon memang memutuskan untuk bertarung demi menyelamatkan Genie. Apalagi kita tahu kan, situasi penculikan Genie itu terjadi di awal-awal terbentuknya pasukan revolusi, di mana kekuatan kelompok ini, baik dari segi orang-orang kuatnya maupun relasi yang mereka miliki kayaknya jelas belum banyak. Makanya bantuan pun kayaknya gak ada yang bisa diharapin. Jadi alih-alih berhasil mengambil Genie nih, yang ada malah kelompok pasukan revolusi bisa tinggal nama doang. Jika mereka memaksa untuk menyerang tanpa adanya sebuah rencana sama sekali. Lantas, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang Monkey D. Dragon dalam persiapannya melawan pemerintahan dunia, Memunculkan semangat revolusi. Melihat penindasan di mana-mana, bahkan sampai beberapa negara atau kerajaan rela membuat sebuah peraturan yang sangat keji dan tak mementingkan rakyatnya sendiri hanya demi untuk mereka tetap menjadi afiliasi dari pemerintahan dunia. Karena meski terkesan mudah dan tinggal menuruti saja apa yang pemerintahan dunia inginkan, buktinya kebijakan pajak yang ditangguhkan ke tiap-tiap negeri yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Hal ini ternyata menyebabkan banyak sekali tindakan-tindakan tak masuk akal kepada rakyat. Kayak yang paling baru kita ketahui lah, tentu ada di kerajaan Sorbet di mana sebagian wilayahnya sengaja diasingkan. Mereka memisahkan orang-orang mampu dan tidak, sehingga orang-orang tak mampu membayar pajak akan ditempatkan di wilayah bebas hukum, di mana ya keselamatan mereka tentu gak bisa dijamin ketika berada di sono. Kalau kita bandingin sama apa yang dilakuin oleh Arlong ke desanya Nami, ya sebenarnya Arlong tuh cuma mainin apa yang dilakuin oleh pemerintahan dunia gak sih? Atau enggak ya? Back to topic nih. Nah, berkat kemunculan pasukan revolusi, warga-warga yang awalnya tak bisa melakukan apa-apa karena mereka tahu kan kalau kekuatan mereka pun sepertinya tak cukup untuk bisa membuat sesuatu. Hal ini mulai muncul dalam bentuk dan semangat yang berbeda setelah mereka mengetahui kalau ada sebuah kelompok yang bersama mereka dan mereka dikenal sebagai pasukan revolusi. Dari sini aja ya, api-api semangat revolusi terus bergaung dan orang-orang mulai mau ikut dalam rencana milik Monkey D. Dragon. Memutus sumber daya Tenryubito. Gak hanya menularkan semangat dan rasa sadar kalau mereka semua masih bisa berjuang dan merubah nasib dari hidup mereka masing-masing. Dragon pun sebenarnya sudah melakukan beberapa bukti nyata. Misal, yang masih hangat-hangat saat ini ya,
jumlah pasokan makanan di Marijua yang menurun sangat drastis. Hal ini dikarenakan serangan yang dilakukan oleh kelompok revolusi dan mereka sukses dalam memotong sumber makanan para Tenryubito Asu dengan menyerang kapal-kapal yang mengangkut sumber makanan mereka. Bayangin nih, para Tenryubito Asu yang hidup dengan ego yang harus selalu dipenuhi. Saat ini mereka mulai kesulitan untuk mendapatkan apa yang mereka ingini. Puncaknya, bahkan saat Akainu berada di sono untuk menyelamatkan mereka. Saat Kumasara tak sengaja kembali ke atas Marijua, di sana Suino ikut terdampak dan diminta untuk cepat menyelesaikan permasalahan ini, Karena meski terkesan hal yang remeh, namun jangan pernah remehkan yang namanya kekuatan makanan dan kelaparan. Apalagi yang jadi targetnya tuh orang-orang tanpa moral dan memiliki hawa nafsu tinggi. Ya, emang asu sih Tenryubito. Kebayangkan kalau nantinya ada satu hari di mana makanan sulit didapatkan atau persediaan mereka semakin menipis. Bagus sih. Bagus, Mr. K berharap seperti itu, terutama Tenryubito Asu yang ada di dunia nyata. Oke? Bisa saja perang saudara atau hierarki di antara para Tenryubito Asu sendiri akan tiba-tiba saja tercipta. Yang awalnya semua Tenryubito Asu bisa hidup dengan tenang, mereka mulai saling mementingkan dirinya dan merasa jauh lebih tinggi derajatnya. Mereka tentu gak akan mau mengalah dan akan lebih memikirkan bagaimana caranya dia bisa tetap makan dengan berkecukupan. Hal yang tentu gak mungkin kita bisa lihat, di mana para Tenryubito Asu berbagi di antara mereka sendiri karena sifat dasar mereka jauh dari yang namanya manusia. Bahkan misalnya ngatain binatang aja kayaknya binatang lebih mulia. Distribusi senjata. Dragon sendiri sebenarnya mengerti betapa pentingnya memiliki sumber daya yang cukup dalam melakukan peperangan. Makanya, seperti yang kita tahu sejak Arc Dressrosa, mereka, para pasukan revolusi sering terlibat dalam membereskan penyelundupan senjata-senjata ke beberapa wilayah konflik. Karena selain pasukan senjata yang menjadi salah satu yang terpenting di medan perang, munculnya konflik di beberapa negeri didukung pula oleh jalur distribusi bawah tanah yang sangat hebat. Sehingga seolah setiap sisi kelompok yang sedang bertarung itu memiliki amunisi yang sangat banyak, padahal keduanya mungkin saja memiliki pemasok yang sama. Dan hanya sedang diadu domba agar saling menyerang satu sama lain. Nah, peran senjata bakal sangat besar karena ketika Dragon sudah bisa menguasai hal ini, maka mudah bagi dirinya yang sudah memiliki banyak masa saat ini untuk melakukan pergerakan. Distribusi senjata di anak buahnya pun akan tersusun dengan rapi, perang besar-besaran dengan pemerintahan dunia dan membantu mereka yang sudah sepakat untuk berdiri di belakang pemerintahan dunia. Mereka semua bisa dipasok oleh pasukan revolusi jika emang mau berpartisipasi dalam melakukan perubahan. Hal yang seharusnya sudah akan kita lihat sebenarnya lagi kan, kalau dilihat dari gerak-gerik yang dilakukan oleh Monkey D. Dragon dan timnya saat ini. Apalagi kalau kita ngelihat chapter terbaru ya, yang dimana Dragon selalu ngilang di desa Fusa. Wow, ini kan membuat kayak kita menaruh respect positif ke Dragon lebih-lebihan ya. Gimana ngelihat persiapan dari seorang Monkey D. Dragon? Apakah ini cukup untuk menunjukkan keseriusannya dalam berperang dengan pemerintahan dunia, Atau kalian masih mau menunggu aksi nyata yang memang didalangi langsung oleh seorang Dragon? Oke, kayaknya segitu dulu aja buat konten kali ini. See you next time. Adios, Karimelo. Stay safe everyone. Salam. Adibadia.